Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, siswa-siswi SD Bina Bangsa Sejahtera? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selama berada di rumah ya. Yuk kita semangat lagi belajar. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia tema 5, subtema 1, yaitu mengenai teks petunjuk dan formulir. Bu Tari memiliki sebuah sanggar tari. Sanggar tari tersebut selalu ramai. Banyak anak belajar menari di sanggar Ibu Tari. Setiap anak ingin belajar tari di sanggar tersebut harus mengisi formulir pendaftaran. Pernahkah kamu mengisi formulir pendaftaran? Mengisi formulir adalah salah satu keahlian yang harus kalian kuasai ya. Sebelum kita belajar mengisi formulir, kita harus terlebih dahulu belajar mengenai teks petunjuk. Nah, anak-anak hebat, agar kalian bisa memahami apakah itu teks petunjuk, maka kalian harus memperhatikan pemaparan berikut ini ya. Teks petunjuk. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau menggunakan obat. Adapun ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Artinya, dalam teks petunjuk harus menampilkan hal-hal yang penting secara singkat dan padat, serta harus jelas dalam menyebutkan jumlah dan satuan, supaya dapat dipahami oleh si pembaca. Kedua, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang berurutan dan teratur. Bahasa yang digunakan dalam tahapan teks petunjuk haruslah berurutan, supaya tahapan demi tahapan dalam teks petunjuk mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, teks petunjuk haruslah menggunakan bahasa yang tepat sasaran. Bahasa yang digunakan tidak boleh bertele-tele, harus langsung pada hal-hal yang akan dilakukan, supaya dapat langsung dipahami oleh si pembaca. Keempat, teks petunjuk harus menggunakan kalimat perintah. Dalam teks petunjuk, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki makna meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam wadah. Berikut ini adalah jenis-jenis teks petunjuk. Pertama, teks petunjuk menggunakan obat. Petunjuk cara menggunakan obat dan cara penyimpanannya biasanya terdapat di kemasan sebuah obat bagian belakang. Hal tersebutlah yang disebut teks petunjuk dalam menggunakan obat. Kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Teks petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat ketika kamu membuat jelly, membuat kopi, membuat mie instan, membuat spaghetti, atau membuat kue kering atau makanan lainnya. Biasanya, teks petunjuk membuat sesuatu terdapat di bagian belakang sebuah kemasan, atau biasanya juga terdapat di buku resep. Ketiga,
adalah petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu sering juga disebut dengan tips atau petunjuk yang singkat. Misalnya, tips menjaga kesehatan mata, tips mengatur nafas saat berolahraga, tips menurunkan berat badan, dan sebagainya. Keempat, teks petunjuk arah atau denah. Arah atau denah biasanya terdapat pada undangan suatu acara. Contohnya, undangan pernikahan. Dan biasanya arah atau denah ini berfungsi untuk memberikan petunjuk supaya para tamu dapat sampai ke tempat tujuan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan kamu buat. Jika kamu ingin membuat teks petunjuk, kamu harus menentukan dulu jenis teks petunjuk apa yang akan kamu buat. Bisa teks petunjuk membuat sesuatu, teks petunjuk menggunakan obat, teks petunjuk melakukan sesuatu, atau bahkan teks petunjuk arah atau denah. Kedua, menuliskan tahapan-tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Tahapan demi tahapan yang akan kamu tulis dalam teks petunjuk harus dituliskan secara berurutan supaya mudah dipahami oleh si pembaca. Ketiga, menggunakan gambar. Dalam menulis teks petunjuk, gunakanlah gambar supaya teks petunjuk tersebut lebih jelas, menarik, dan lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Adapun isi yang terdapat di dalam teks petunjuk. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam teks petunjuk, pendahuluan adalah menyebutkan hal yang akan kamu buat. Dan biasanya menggunakan bahasa yang menarik. Pendahuluan dalam teks petunjuk bisa juga disebut sebagai judul. Contohnya, mie rebus yang lezat dan mengenyangkan. Kedua, menuliskan keterangan alat dan bahan. Jika kamu membuat teks petunjuk, haruslah menyebutkan alat-alat dan bahan yang akan kamu gunakan. Ketiga, menuliskan tahapan-tahapan kegiatan. Dalam menuliskan teks petunjuk, kamu juga harus menuliskan langkah-langkah kegiatan dengan urutan yang jelas dan tentunya harus berurutan dan teratur. Keempat adalah penutup. Teks petunjuk juga diakhiri oleh penutup. Biasanya berisi sebuah kalimat. Contohnya, mie siap untuk dinikmati. Kelima adalah menampilkan gambar. Ketika kamu menulis teks petunjuk, usahakanlah kamu menampilkan gambar dalam teks petunjuk tersebut supaya teks petunjuk tersebut menarik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, apakah kalian sudah memahami mengenai teks petunjuk? Lalu apa hubungannya teks petunjuk dengan formulir ya? Teks petunjuk itu dapat digunakan ketika kita mengisi sebuah formulir loh. Yuk kita perhatikan lagi. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari teks singkat tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat formulir? Apa saja jenis formulir yang sudah kamu ketahui? Jika belum, ayo kita pelajari bersama tentang formulir. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua,
Fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Kemudian, tujuan formulir ada dua. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya, formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat dan tanggal pengisian formulir disertai nama lengkap pengisi dan tanda tangan. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Formulir ada banyak jenisnya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, ada wesel pos, daftar riwayat hidup, kartu anggota, dan lain sebagainya. Ayo kita bahas satu persatu pengertian jenis-jenis formulir tersebut. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya, kamu mengisi formulir untuk mengikuti sebuah lomba. Formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Formulir ini biasanya digunakan oleh juri dalam kegiatan lomba. Formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Jadi, ketika kalian ingin mengirimkan uang melalui bank, biasanya kalian harus mengisi formulir ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu wesel pos. Wesel pos adalah kertas berbentuk formulir yang berguna untuk jasa kirim-mengirim uang melalui pelayanan jasa pos. Selain melalui bank, kalian juga bisa mengirim uang melalui kantor pos. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yaitu formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, umur, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh formulir berikut ini. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Yang kedua, formulir penilaian. Formulir penilaian biasanya diisi dengan kriteria penilaian yang diperlukan. Yang ketiga, formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri kita. Selanjutnya, formulir pengiriman uang. Ada beberapa hal penting yang harus diisi dalam formulir pengiriman uang, salah satunya nomor rekening penerima. Dan yang terakhir yaitu wesel pos. Alhamdulillah, selesai juga materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan menjadi bekal untuk kalian di hari kemudian. Terima kasih banyak untuk kalian anak-anak hebat yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir pemaparan ya.
Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.